Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat sekalian? Saya doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Setelah membahas awal mula berdirinya dinasti Bani Umayyah pada video sebelumnya, pada video ini kita akan membahas bagaimana awal pemerintahan Bani Umayyah yang dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam memimpin umat Islam. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang kepemimpinannya, ada baiknya kita membahas latar belakang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah ini. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan sosok laki-laki yang tinggi dengan kulit putih sekaligus tampan dan berwibawa. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menjelaskan perawakan Muawiyah yang disebutnya seseorang yang bergaya seperti raja dan menyukai kebersihan. Hal ini wajar, mengingat Muawiyah memang lahir dalam keluarga terpandang di Mekah. Muawiyah sendiri merupakan anak dari Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah yang dulunya menentang ajaran agama Islam Rasulullah. Tempat lahirnya di Haif, Mina, 15 tahun sebelum hijrah. Keluarga Muawiyah ini baru memeluk agama Islam setelah peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan Mekah oleh Rasulullah pada tahun 630 Masehi. Setelah memeluk agama Islam, Rasulullah mengangkat Muawiyah sebagai salah satu penulis wahyu. Hal ini sesuai dengan komunikasi Rasulullah dengan malaikat Jibril alaihi salam. Meskipun sebelumnya Muawiyah adalah seseorang yang sangat menentang Rasulullah, namun begitu lembut hati Rasulullah kepada orang-orang yang bertaubat dan berhijrah memeluk agama Islam. Tercatat bahwa Muawiyah menjadi juru tulis wahyu hingga Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi komandan militer Islam dalam peperangan di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelum mendirikan dinasti Umayyah, Muawiyah sendiri merupakan seorang gubernur Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ia berhasil menyatukan seluruh wilayah negeri Syam dengan kemampuannya memimpin suatu negara. Selain itu, Muawiyah juga telah memperkuat posisinya dengan kekuatan militer yang baik. Ia bahkan banyak menghabiskan hartanya untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan militer yang baik. Muawiyah juga mendorong Umar membentuk angkatan laut, namun Umar menolak. Baru setelah kepemimpinan Khalifah Utsmanlah, angkatan laut dibentuk sesuai nasihat Muawiyah. Ia merupakan seorang pemimpin yang cakap dalam peperangan. Kemampuannya pun diakui oleh Rasulullah SAW. Muawiyah sendiri wafat pada tahun 680 Masehi. Setelah berkuasa dan berjasa dalam dinasti Umayyah selama kurang lebih 20 tahun, Sehak 41 hingga 60 Hijriah, atau 661 hingga 680 Masehi. Ia meninggal karena sakit yang cukup lama di usianya yang ke-80 tahun. Kemudian, ia dimakamkan di Babu Shagir, Damaskus. Lantas, bagaimana Muawiyah memimpin umat Islam saat menjadi khalifah pertama Bani Umayyah? Disebutkan dalam sejarah bahwa salah satu isi perjanjian Hasan bin Ali dan Muawiyah saat penyerahan kekuasaan adalah bahwa kepemimpinan umat Islam harus ditentukan berdasarkan musyawarah kaum muslimin, seperti masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi, pada kemudian hari Muawiyah melanggarnya dan menunjuk anaknya Yazid sebagai putra mahkota. Maka dengan penunjukan ini, pemerintahan dinasti Umayyah berubah menjadi absolut monarki atau kerajaan berdasarkan garis keturunan. Hal ini dilakukan oleh Muawiyah untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari perpecahan kaum muslimin. Disebabkan banyaknya faksi yang ingin kembali merebut kekuasaan atas kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya, Muawiyah melihat bagaimana kaum muslimin masih bergantung dengan dinar dan dirham yang berasal dari Romawi dan Persia. Oleh karena itu, Muawiyah membuat keputusan untuk mencetak mata uang yang akan digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran oleh kaum muslimin, sekaligus memperkuat status ekonomi kerajaan. Muawiyah pun melihat semakin luasnya kekuasaan kaum muslimin di bawah kekuasaannya, hingga ia membentuk dinas pos untuk melakukan pengiriman barang. Dinas ini menempatkan petugas khusus di posisinya
dan menjadikan kuda sebagai alat transportasi. Selain itu, Muawiyah pun memberikan ruang kepada kaum Nasrani yang ditempatkan sesuai keahliannya, seperti di pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan farmasi. Walaupun ide ini sempat disampaikan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tapi beliau menolaknya karena kehati-hatian untuk memantau pergerakan musuh dan kekuatan militer negara lain. Muawiyah membentuk badan intelijen yang dikirim baik di dalam maupun di luar daerah kekuasaannya. Muawiyah pun membentuk dinas pencatatan sipil untuk mempermudah koordinasi urusan sipil negara. Bagaimanapun konflik yang terjadi antara para sahabat Nabi Muhammad, mereka adalah generasi terbaik umat ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, generasi terbaik umat ini adalah generasiku para sahabat, generasi setelahnya para tabi'in, dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Maka, tidak sepantasnya kita yang merupakan generasi akhir zaman menghakimi sebagian sahabat karena kekeliruan yang pernah mereka perbuat. Dan ada baiknya kita melihat juga besarnya jasa yang telah diberikan Muawiyah sebelum beliau mendirikan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, Muawiyah membantu Khalifah Abu Bakar untuk memerangi nabi palsu, karena banyaknya orang yang mengaku sebagai nabi pada masa itu. Kemudian, Khalifah Abu Bakar mengirim Muawiyah sebagai komandan untuk berperang ke negeri Syam. Prestasi yang gemilang pun dilakukan oleh Muawiyah saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Khalifah Umar memerintahkan Muawiyah memimpin pasukan untuk membebaskan kota Qaisariyah dari orang kafir. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, pada akhirnya Muawiyah berhasil menaklukkan kota tersebut. Wilayah pesisir Syam menjadi target Khalifah Umar untuk dibebaskan. Muawiyah pun berperan penting dalam pembebasan ini, hingga akhirnya menang. Dua peristiwa ini membuat Khalifah Umar mengangkat Muawiyah sebagai gubernur Yordania. Dan ia pun berhasil memimpin wilayah ini selama beberapa tahun. Pada saat terjadi wabah Saun atau kolera yang melanda sebagian wilayah Syam, membuat saudaranya Muawiyah yang memimpin Damaskus wafat pada masa itu. Sehingga Khalifah Umar mengangkatnya menjadi gubernur di Damaskus. Khalifah Umar pada saat itu menghadapi dua kekuatan besar, yaitu Bizantium dan Persia. Pada saat itu Muawiyah memberikan usulan untuk membagi pasukan menjadi dua pasukan, demi menjaga perbatasan kekhalifahan. Dan Muawiyah bergabung dan turut berperang melawan pasukan Bizantium pada tahun 20 Hijriah. Beberapa kali Muawiyah mengusulkan kepada Khalifah Umar untuk membentuk angkatan laut. Akan tetapi Khalifah Umar yang sangat hati-hati belum menyetujui usulan tersebut. Karena pasukan-pasukan Muslim yang dominan dari Arab tidak terbiasa dengan lautan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasukan saat menghadapi ganasnya lautan. Pada akhirnya selepas Khalifah Umar gugur di tangan seorang Majusi yang ditikam saat sholat, beliau digantikan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah. Utsman bin Affan menyetujui usul Muawiyah untuk membentuk angkatan laut. Muawiyah yang merupakan satu keturunan dengan Khalifah Utsman, yang merupakan dari Bani Umayyah, banyak memberikan peran dalam pemerintahannya. Saat itu Muawiyah ditunjuk untuk menjadi gubernur Syam. Muawiyah yang bertekad membebaskan beberapa perbatasan yang sulit. Salah satunya, Pulau Siprus. Cyprus yang merupakan boneka Bizantium, berhasil ditaklukkan setelah angkatan laut Muslim dibentuk. Dan Muawiyah memimpin ekspedisi penaklukan Cyprus. Pada saat Utsman bin Affan menjadi khalifah, banyak gejolak fitnah dan ujian yang dihadapi khalifah, baik internal maupun eksternal. Salah satunya fitnah yang menimpa khalifah telah menggelapkan uang umat, hingga pengangkatan keluarganya sendiri menduduki jabatan. Masa ujian ini, Muawiyah selalu berdiri di sisi Khalifah Utsman. Besarnya gejolak fitnah ini membuat wafatnya sang khalifah dalam pengepungan yang dilakukan para pemberontak saat beliau ada di rumahnya. Tak lama kemudian, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah.
hingga terjadinya perseteruan antar para sahabat dan kaum muslimin yang dikisahkan pada video pertama. Walaupun Muawiyah adalah sahabat yang baru masuk Islam saat Fathul Mekah, namun peran dan jasanya sangat besar dalam pengembangan agama Islam. Dan sangat banyak pelajaran dan kebaikan yang dapat kita ambil dari salah seorang penulis wahyu ini. Bantulah channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak tertinggal video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum.